luas luas matangnya lobakeun sholawat itu luas cara sholawatnya ayo osok berapa kali 1000 2000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبرة أعيننا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعالم ودافع البلاء والوباء والمراد والآلام جسمه طاهر مطهر معطر منور اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهاء بدر الدجى نور الحدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين المحبوب من رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم aya nu ngeunah teu baca doa Rajab aya teu men diragam di Allahumma barik lana fi Rajab aya saha cing aya anu ngeunaheun suarana aya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا dulu sing hari sing kenceng sing enakeun aja Allahumma gitu atuh siga candahar tadi namanya begitu ketinggali kasepna yo hayo Allahumma barik
Udah kan? Iya, acaranya Isra Mi'raj, pengajian bulanan, pembahasan tentang doanya Allahumma barik atus. Udah belum? Udah. Balik gue makan hari di amplopannya seger gitu kan? Seger gak? Sehat tuh. Ngapain lagi panjang-panjang tak kene? Betul tuh? Hah? Tak kene lain? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukarramun wa humul mukhtaramun, para alim al-ulama, para ajangan, para asatidz wal asatidz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, terkhusus khadimul majlis, akhina al-mahbub, saudara saya seperjuangan, ya. Beliau yaitu pimpinan daripada PPQ Pesantren Penghafal. Kita doakan beliau, keluarga besar beliau, dan anak-anak murid beliau, anak-anak didik beliau senantiasa dilimpahkan rahmat dan anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, sampaikan seluruh hajatnya, dan dimenangkan oleh Allah perjuangannya. Amin. Dan yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, yaitu para habaib daripada anak cucu baginda Nabi besar, yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita tadi dalam membacakan sirah nabawiyah, bacaan Maulid Simtud, di mana di situ banyak sekali kaidah-kaidah tentang ta'alluq untuk kita berittisal, nyambung kepada Nabi besar Muhammad. Dan Maulid Simtud Durar itu dikarang oleh seorang ulama besar, wali besar, ya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsi dari kota Hadramut, Sewun Hadramut. Maulid tersebut bukan saja kita mendapatkan manfaat, tapi di situ juga kita diajak lisan kita untuk selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, membacakan sholawat dan salam. Bahkan Al-Habib Ali dalam kalimat-kalimat fasalnya, di antara pasal yang keempat, mendoakan kepada siapa? Kepada mereka yang duduk, mereka yang membaca, mereka yang mendengar, wa la'allallah yanfa'u bihim mutakallima was-sami fa yaqulani bi syafa'ati hadzal ladzi syafid wa yadrahan bi rahidzalikal na'im. Itu doa yang mana dalam pasal keempat dibaca oleh orang yang membacanya. Mudah-mudahan orang yang membacanya, orang yang mendengarnya, wa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabi, mendapatkan, dimasukkan dalam barisan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Makanya setiap kali bacaan Maulid, udurkan hatinya, kita hadirkan, ya, hatinya kita ini hadirkan untuk kepada Nabi besar Muhammad, supaya apa? Ada kekuatan yang besar. Kalau orang selalu dia berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka dia akan lebih mudah, lebih kuat untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dia jauh dengan Nabi Muhammad, maka dia akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menyatakan cinta pun sama Allah, harus cinta dulu dengan Nabi besar Muhammad. Maka bersyukurlah kita tatkala dalam satu riungan, dalam kumpulan, ya, ada pembacaan sirah nabawiyah, mau dia baca Barzanji, mau dia baca Dibai, mau dia baca apa lagi, Simtud Durar, kemudian baca apa lagi, Maulid Azab, ya. Maka kesempatan emas bagi kita untuk berta'alluq, ya, memperkuat diri kita. Kenapa? Dalam riwayat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tas dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, beliau menyatakan bahwasanya tidaklah, ya, pembacaan atau dibacakan Maulid pada satu perkumpulan, maka di situ hudur hadirnya ruhaniyal Mustafa, hadirnya ruhaniyal Mustafa sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut.
Di saat kapan? Dikatakan bahwasanya tatkala di bacaan indal mahlul, ya pada saat berdiri, Allah ya Nabi salam. Nah, Nabi datang, Nabi hadir. Nabi hadir. Tadi kita berdiri, kira-kira merasa enggak kehadiran Nabi? Hah? Berasa gitu? Merasa enggak kehadiran Nabi? Udah lupa hutang enggak mau kerasa tidaknya. Pikiran hutang wae. Ya. Tapi kalau orang-orang yang mutasyif, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang baik dalam amalnya, dibukakan Allah. Ya. Kalau kita suka hadir ya, kalau lihat di majelis-majelis mana di Hadramut, Umar bin Hafiz, subhanallah kan, hudurnya mereka, ittisalnya mereka, ikatan mereka dengan Nabi Muhammad itu luar biasa. Maka mereka betul-betul bisa merasakan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Kita bertanya, apa sih untungnya, manfaatnya, keistimewaan dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita? Saya ambil contoh, lamun Jokowi aya di tengah-tengah orang, kira-kira kumaha? Jokowi presiden orang, presiden Indonesia, ya. Kira-kira aya di tengah-tengah ieu rame tuh. Wah, bakar riweuh dah, nya. Bakar riweuh ngeriweuhkeun, nya. Loh ya. Bakar riweuh ngeriweuhkeun, nya. Nah, ini Nabi besar Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Maka kesempatan emas bagi kita untuk memohon kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Allah yu'ti wa anal ghasim, kata Nabi Muhammad. Allah yang memberi. Allah yang memberi. Kita minta apa ya Allah? Pengen suami yang baru. Baratnya suami yang baru yang belum punya suami kan gitu. Bukan yang sudah ada suami, ya gila Nabi itu. Ya, atau ini anak-anak, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan kemudahan dalam menghafal Quran, berikan pemahaman dalam menghafal Quran. Tatkala dia berdoa dalam mahlul dia, di situ ada hudur Nabi Muhammad SAW, huruf Mustafa ada di tengah itu. Maka di situ Nabi mendengarkan, Nabi melihat dia, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai ketika kita hubungan itu gawi kuat, disentuh oleh Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi menyentuh kita, Nabi menyentuh kita. Kira-kira seperti apa bahagianya kita disentuh oleh Nabi Muhammad? Saya ambil cerita. Dulu tatkala Nabi besar Muhammad SAW yahtub, sedang memberikan khutbahnya dalam menyampaikan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat. Tatkala Nabi berada di posisi di mimbar, dalam saat tersebut setelah Nabi menyampaikan, di pertengahan terdengar suara hiruk pikuk, tangisan yang luar biasa, ibadah Allah. Tangisan yang mana tangis itu bukan hanya Nabi yang mendengar, tapi seluruh para sahabat pun mendengarkan suara yang luar biasa, hiruk pikuknya, tangisan sebagaimana tangisan seorang anak yang kecil kehilangan orang tuanya. Itu sahabat satu sama lain saling melihat dan saling mencari dari mana asalnya. Yang mana pada saat itu Nabi melihat di salah satu sisi di tempat tersebut berasal tangisan tersebut. Nabi pun mendatangi asal muasal dari tangisan itu. Maka tatkala dilihat, ternyata sebuah kayu, potongan kayu dari bekas mimbarnya Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi yang mana Allah berikan kemuliaan, Nabi yang Allah berikan mukjizat, Nabi yang diberikan oleh Allah keistimewaan, berbicara dengan itu kayu. Akhirnya ini kayu bilang, ditanya oleh Nabi, apa yang menyebabkan engkau menangis begitu luar biasanya? Akhirnya kayu itu berbicara dan mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu tanganmu yang lembut, tanganmu yang suci itu selalu memegang diriku. Dahulu aku yang menjadi sandaran bagi engkau, wahai Rasulullah. Tapi hari ini ya Rasulullah, aku tidak lagi
disentuh oleh tanganmu yang suci tersebut, dijaga sebagai mimbar daripada mimbar tatkala engkau menyampaikan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga membuatku rindu dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Rindu terhadap Nabi Muhammad, mustaqu ila Habib Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Maka saya bertanya, kalau kayu yang kategori makhluk yang mati dapat berbicara dan menyatakan kerinduannya terhadap Nabi besar Muhammad, lalu bagaimana umatnya yang memiliki akal dan pikiran hati tatkala dia rindu dengan Nabi besar Muhammad? Apa yang terjadi? Kalau kayu yang sedemikian rupanya menangis sejadi-jadinya karena rindu kepada Nabi besar Muhammad, lalu bagaimana umatnya? Masya Allah. Maka heran seandainya ada manusia, dia beragama Islam, tapi dari kecil sampai besar dia tak kenal sama Nabi Muhammad. Jangan kata dia rindu, nggak kenal. Maka ini orang bagaimana? Nah, kayu yang mati saja tatkala tidak disentuh oleh Nabi, dia menangis sejadi-jadinya karena rindu kepada Habibuna Mustafa. Lalu bagaimana kita? Bayangkan, artinya kayu ini merasakan nikmat tatkala dia disentuh oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal rahimakumullah. Makanya jadikan hidup kita, jadikan dalam perjalanan kita di dunia ini selalu berta'alluq dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada keindahan yang indah yang tidak bisa kita dapatkan atau kita beli dari manapun. Makanya Al-Habib Ali yang kita baca maulidnya tadi Sidurub pernah ditanya tentang keindahan surga. Bagaimana keindahan surga, kata Habib Ali, luar biasa. Tapi surga itu tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi istimewa dikala di surga tersebut tidak ada Nabi Muhammad. Kita bilang tidak ada lagi itu indahnya surga itu. Tidak ada lagi indahnya surga itu dikala Habibuna Muhammad tidak ada dalam surga itu. Ma'asyiral hadirin wa rahmatullah. Begitulah mereka para salaf kita, orang-orang soleh dalam mengikat hubungan mereka dengan Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga apapun yang menurut kita indah, yang menurut kita istimewa, yang menurut kita luar biasa, tatkala itu tidak ada sentuhan dengan Nabi besar Muhammad, tatkala itu tidak ada dengan Nabi Muhammad, maka tidak ada nilai apapun keindahan itu bagi mereka. Hari ini kita membahas masuk di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini kita semua sama-sama mengetahui bahwa Sya'ban ini adalah bulan Nabi Muhammad. Karena di situ dalam Al-Quran pun diturunkan surat untuk kita perintahkan banyak-banyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk meningkatkan kita hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, wa Ramadan bulan umat. Maka kesempatan kita bulan Rajab kemarin, mudah-mudahan di Rajab tersebut kita banyak menanam benih-benih. Betul ya? Jangan sampai bulan Rajab kemarin lewat dengan begitu saja. Ya, padahal berbagai macam riwayat keistimewaan bulan Rajab, karena itu adalah bulannya Allah. Di antaranya Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak puasa, ya. Di antaranya lagi di bulan Rajab itu adalah kita untuk diajarkan untuk memperbanyak istighfar oleh para ulama kita, ya. Itu bulannya Allah, kesempatan kita. Nah kemarin bulan Rajab berlalu melewati kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tanam. Jangan sampai bulan Rajab berlalu, masuk bulan Sya'ban, hari-hari Ramadan pun kita pun pura-pura tidak tahu. Nah ini bahaya. Kalau bulan Rajab adalah syahrullah, di mana Nabi Muhammad SAW dan para ulama kita menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala.
Memohon ampun. Kalau saja Nabi mengatakan bahwasanya anni la astaghfirullah kulla yaumin 70 marrah. Nabi saja setiap harinya selalu memohon ampun kepada Allah 70 kali, wa fi riwayat mi'at marrah, 100 kali. Riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabi memohon ampun, beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Lalu bagaimana kita? Nabi aja manusia yang dia masuk terjaga dari perbuatan salah dan dosa, dijaga oleh Allah Ta'ala. Manusia yang pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu, manusia yang mana alam semesta ini Allah ciptakan untuknya. Nabi pun beristighfar. Kowe sopo, sampean siapa gak mau istighfar? Makanya dikatakan bahwa Rajab itu kesempatan kita untuk menanam. Kalau orang yang punya sawah, ya, punya kebun, punya sawah, biasanya mereka panen itu 3 bulan sekali, betul nggak? Betul kan? Nah, bulan pertama mereka menanam benih, ditanam tuh sebanyak-banyaknya. Di bulan Syaban, di bulan kedua dia merawat, ya, dirawat, disirami, dijaga dari hal-hal yang sifatnya bakal merusak itu tanah. Di bulan ketiga dia apa? Sekarang orang nanam kagak. Ya, Rajab kemarin nanam kagak bulan pertama, bibit teboga. Ya, kalau kumaha rek nanamna nges aya tanaman kumaha rek ngarawatna. Lamun eueul anu dirawat kira-kira bakal panen moal. Tak gitu. Rajab kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh. Syaban kita rawat itu amal soleh. Ramadan kita panen pahala. Kenapa? Ramadan yang dhaif, Allah lipat gandakan pahalanya. Hari Rajab lewat begitu saja, Syaban hare-hare, Ramadan pura-pura tidak tahu. Hoyong dan asutul kagelo siapa? Azan lanjut azan. Kita berangkat cing azan sate. La haula wala quwwata illa billah. Allah Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu al-qa'imah ala sayyidina Muhammad rasulillah. والشرف ودرجة عالية الرفيع وضعف المجمع لا تخلف الميعاد يا رب العالمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. Lanjut. Yang acan bab Isra Mi'raj acan. Ya. Orang mengadongeng lah heula. Baik. Moal apa? Moal uwi bahujannya. Jadi bagaimana seseorang itu dia akan memanen daripada hasil tanamannya kalau tanamannya juga nggak ada. Salaf kita di dalam menyambut Ramadan, mereka mempersiapkan anak-anak mereka, diri mereka dan anak-anak mereka itu bukan lagi dari bulan Rajab, tapi begitu masuk bulan Syawal, mereka udah siap-siap. Dengan apa? Menjaga segala apa yang menjadi kerusakan dalam hidupnya, dalam perbuatan, menjauhi dari maksiat, melakukan ketaatan. Dia jaga persiapan dulu. Salaf-salaf kita, kal Imam Ahmad Al-Muhajir, Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ulama-ulama yang lain, tatkala mereka ingin menyambut Ramadan, itu mereka siapkan diri mereka dan anak-anak mereka itu mulai di awal
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, tuh Ramadan. Ya orang mah sudah persiapan Ramadan dipakai dengan duit di lebaran. Karena pengribu-ribu na pengusaha mah Ramadan, betul tak? Sibuk komo asra awakhir 10 hari mau menjelang Idul Fitri sibuk ya. Wah bagian mau apa ngitung bati ayeuna mah. Da para ulama kita mah Ramadan libur, da urang mah ribu Ramadan nah. Mata kumaha yang hirup barokah teh kitu, Bu. Ya. Belum menghadapi istri, oh apa-apa ieu kumaha can aya baju ke lebaran ieu. Budak can dijahit can dikapit. Lain mikiran bagaimana asra awakhir ini menjadi indah, menjadi sempurna, bahkan mendapat perhatian dari Allah. Sibuk ayang beli baju anyar, kue can aya, imah can dicet, lain imah dicet jiwa mana eta dicet, betul enggak? Dengan apa? Amalul khair, amal saleh di bulan Ramadan. Tuh. Jadi kesempatan mumpung masih ada bulan Sya'ban. Hari ini kita di bulan Sya'ban, jaga baik-baik. Disuruhkan kita untuk memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Nanti Ramadan, subhanallah. Ya, jangan disia-siakan. Sudah banyak waktu yang kita sia-siakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu. Maka kesempatan emas bagi kita, liulil albab, bagi mereka yang berpikir atas kekuasaannya Allah, untuk menjadikan waktu-waktu itu dalam ketaatan kepada Allah, apalagi waktu-waktu yang Allah istimewakan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Asirul hadirin wal hadir rahimakumullah. Dan begitu banyaknya keistimewaan bulan Rajab, kemudian disambut dengan bulan Sya'ban. Nah, berkaitan bulan Rajab, di mana ada peristiwa penting, peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa, ibu-ibu. Di bulan Rajab tersebut sepakat ulama terjadinya satu perjalanan yang sangat luar biasa, di mana perjalanan itu antara seorang hamba berjumpa dengan Tuhannya Allah Rabbul Izzah. Yaitu di mana dalam bulan Rajab itu, di pertengahan Rajab, bertepatan tanggal 27 Rajab, Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ila Sidratul Muntaha. Maka perjalanan ini, peristiwa ini diabadikan oleh Allah, diabadikan oleh Allah, dicantumkan, ditetapkan di dalam ayatul Qur'an surah Al-Isra. Diawali dengan apa? Kalimat yang indah, ibadallah. Faqala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil. Diawali dengan kalimat subhanallah. Ini tasbih, ini sana, lita'ajjub. Kalau bahasa kita, ini kalimat tasbih, pujian kepada Allah Subhanahu. Awali dengan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa awali kalimat ini? Karena Nabi akan diperlihatkan, Nabi akan dipertontonkan, Nabi akan ditunjukkan. Pada apa? Pada kekuasaannya Allah, pada ciptaannya Allah, pada keagungannya Allah, pada kebesarannya Allah, pada subhanallahnya Allah, semuanya. Maka diawali dengan subhan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Nabi diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram, dari masjidil haram menuju masjidil. Bu, Nabi diperjalankan, bukan Nabi berjalan. Nabi diperjalankan. Orang yang diminta
sama orang yang meminta beda gak? Beda. Orang yang diminta, fulan, kamu nanti kerja di tempat saya, seorang pengusaha besar. Sama si fulan, Pak, nanti saya mau ngelamar di perusahaan Bapak. Yang kira-kira yang lebih hebat siapa? Yang diminta. Ini menunjukkan kemuliaan indah luar biasanya Nabi besar Muhammad. Bahwasanya Nabi diminta oleh Allah, diperjalankan oleh Allah karena kemuliaan dan keagungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar bisa melihat Allah, memohon sama Allah, ya Rabb, bagaimana aku bisa melihat engkau? Kata Allah, lam tarani ya Musa, kau akan mampu, nggak bisa lihat. Nabi Musa ngemis minta sama Allah untuk diperlihatkan tapi kata Allah, lam tarani. Lalu Allah isyaratkan untuk melihat Ra'al Jabal, gunung-gunung itu. Tatkala Allah perlihatkan secerca cahayanya, dalam riwayat ahli mufassir mengatakan keagungannya Allah, kekuasaannya Allah, itu gunung hancur, nggak kuat. Nabi Musa pun pingsan. Nabi Musa ngemis sama Allah, minta sama Allah untuk diperlihat. Nabi Muhammad diminta oleh Allah. Saya mau tanya, mulia mana nih Nabi Musa sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad artinya kita bersyukur hari ini kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad, menjadi Nabi yang mulia, pemulia-mulianya di antara para Nabi. Orang teh bersyukur kalau nabinya paling mulia di antaranya para Nabi, maka umatnya bakal jadi mulia tidak? Maka umatnya pun akan menjadi mulia di antara para umat-umat yang lainnya. Hari ini kita bersyukur ya Rabb, tanpa kita ngimpi, tanpa kita minta, tanpa kita mohon, dilahirkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Satu itu baru sedikit kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW, keagungannya Nabi besar Muhammad diminta oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Diperjalankan oleh Allah dari mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di waktu, riwayat menyatakan banyak sekali. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di mana Masjidil Aqsa itu Nabi diperjalankan oleh Allah dalam waktu yang singkat, berhenti sejenak di Masjidil Aqsa yang mana Allah berkahi sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Palestina itu memiliki wilayah tanah yang subur. Kenapa? Banyak para nabi dan rasul dilahirkan di tempat tersebut. Maka Allah nyatakan alladzi barakna haulahu, kami berkahi tempat itu. Kenapa? Banyaknya para anbiya wal rasul dilahirkan di tempat tersebut. Nabi Allah Isa, sejarahnya banyak. Bayangkan, makanya kalau ada di tengah-tengah kita, di wilayah kita, di lembur kita ada orang-orang soleh, bersyukur gak? Bersyukur. Kenapa? Dengan berkah mereka, keberadaan mereka menjadi keberkahan bagi kita dari Allah Subhanahu. Dikatakan zikrus sholihin tanzilur rahmah. Urang teh ngobrolkeun, nyarioskeun orang-orang saleh, nyebutkeun nama-nama orang saleh. Tanzilur rahmah, turun rahmat Allah di tempat itu. Lalu bagaimana tempat itu? Tempat dilahirnya orang-orang soleh dan munajahnya orang-orang soleh, berjuangnya orang-orang soleh, dan mendapat kedudukan tinggi dari Allah dari orang soleh itu. Tempatnya barokah. Makanya Makkah menjadi barokah, Madinah menjadi barokah. Kenapa? Ada Nabi Allah Ibrahim di kota Makkah, ada Nabi Muhammad di Madinah, ada Nabi Muhammad SAW.
barokah. Makanya orang yang masuk Makkah itu aminah, dijamin oleh Allah. Kenapa? Sejarahnya banyak. Begitu pun dengan Palestina, Masjidil Aqsa yang mana Allah nyatakan allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Kenapa? Banyak peristiwa yang terjadi ibadah Allah, tanah yang begitu subur. Kenapa? Karena ada banyaknya para anbiya yang dilahirkan. Kemudian di tempat tersebut Nabi kita Nabi Muhammad dikelilingi oleh ruhul anbiya wal mursalin wal malaikah. Nabi pun di tempat tersebut diminta untuk menjadi pemimpin tatkala melaksanakan salat. Masya Allah. Dan zaman ayeuna mah banyak ulama mah dihare-harekeun we. Geus dihare di musuhan deui. Ya. Bek kumaha barokah negeri mah nya, Bu. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Lamun orang memuliakan ulama, orang yang dimuliakan oleh Allah bakal mulia tuh. Lamun orang menghormati orang yang dihormati oleh Allah, kira-kira mulia tuh? Hormat tuh? Dihormati gak kita? Diangkat derajatnya oleh Allah. Matana ulama ulah dimusuhin segoblok. Hah? Komo difitnah. Kalau sudah ulama-ulama dimusuhan, ulama-ulama difitnah, ulama-ulama dicaci maki, siapa yang marah? Siapa yang marah? Allah. Kalau melihat ulama saja menjadi nilai pahala dari Allah, kalau melihat ulama saja sebagaimana melihat Nabi besar Muhammad, kalau melihat Nabi Muhammad sebagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana mereka yang musuh ulama? Saya teka hati itu jelma eta mah beredang dari lahir dari tanah sengketa berednya. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi barakna haula linur min ayatina innahu samiul. Di mana dalam perjalanan Nabi besar Muhammad dari Makkah menuju Palestina kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Bu, di langit pertama, kedua, tiga, empat sampai ketujuh Nabi diperjumpakan dengan para anbiya, para nabi-nabinya. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Di situ dalam perjalanan itu Nabi pun banyak mulai daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam kejadian yang terjadi. Kalau kita baca sirahnya luar biasa. Nabi diperlihatkan ada seorang umat yang sedang bercocok tanam, ada seorang umat yang keadaan begini, ada yang begitu, luar biasa banyak. Dalam riwayat daripada Isra wal Mi'raj, salah satu di antaranya banyaknya daripada kaum wanita yang disiksa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Panjang lamun cerita mengkewe ke abah mah nanyakeunnya. Ya, dah habis pas gede maulilah dan dibacakan kabeh mau selesai. Ya. Hujan deui ge bakal. Akhirnya apa? Begitu Nabi Muhammad kita singkat berjumpa dengan Allah. Tatkala mau masuk berjumpa dengan Allah, Nabi yang selalu ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, beliau berhenti. Tatkala mau masuki berjumpa dengan Allah, Sayyidina Jibril berhenti, gak lagi langkah. Nabi katakan, Nabi tanya, ya Jibril, engkau yang selalu menemaniku dari mulai sampai hari ini, engkau akan meninggalkanku. Kenapa ya Jibril? Kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, andai kata aku masuk satu langkah lagi, maka aku akan hancur berkeping-keping. Kenapa? Tidak kuat memandang Allah Subhanahu, tidak kuat melihat cahayanya Allah Subhanahu. Nabi pun masuk dan berjumpa dengan Allah, melihat Allah, memandang Allah, berbicara dengan Allah, hingga terjadian dialog at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada dialog. Enggak langsung lihat Allah, pingsan enggak. Nabi Musa baru lihat secercah di dunia, pingsan. Nabi lihat Allah, berdialog lagi dengan Allah. Hebatnya Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Semuanya dengan sandalnya, pakaian nggak ada tinggal. Kalau Nabi Musa begitu naik bukit Tursinah, Allah suruh tinggalkan, lepaskan na'alnya, sandalnya. Nabi enggak, semuanya.
Oh, hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makanya saya katakan dari awal tadi, siapapun kalian, siapapun dirimu, tatkala engkau selalu berta'alluq mengenal Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad di dalam hidupmu, maka tiada lain kecuali keindahan, kenikmatan yang Allah anugerahkan terhadap dirimu. Hanya pertanyaan, bagaimana cara kita mengenal Nabi Muhammad? Ya, kumaha cara orang dekat dengan Nabi Muhammad? Dah baca sejarah getara, sholawat komo, rekumaha cinta, rekumaha rindu, wow ge henteu, komo rek maca sejarahna, wow ge henteu, baca geta, kumaha cinta. Nah, maka kalau anak muda, pemuda-pemudi, ya bahasanya apa? Cinta-cinta monyet. Ya. Tapi kalau orang dia kenal, dia selalu baca sejarahnya, dia selalu hubungkan dirinya dengan Nabi Muhammad, maka ada nilai-nilai yang Allah anugerahkan, muncul nilai-nilai mahabbah. Kalau sudah muncul nilai mahabbah, maka apa yang menjadi kesenangan Nabi akan kita ikuti. Yang namanya orang senang, Bu, betul nggak? Kalau orang yang namanya cinta, apapun yang dia lakukan, dia korbankan, tidak akan menderita. Suami ibu cari duit dari pagi sampai sore, membelikan perhiasan, membelikan pakaian. Kenapa? Dan cinta sama istrinya. Lamun teu cinta mah moal, kumaha maneh we rek pake baju rek kenteu mah. Ya. Suami bapak cinta sama anaknya, diberikan makanan-makanan, dicariin walaupun dia belum makan. Betul ya? Karena cinta. Makanya Al-Rabi' Al-Adawiyah mengatakan, innal muhibba liman yuhib muti. Orang yang cinta kepada orang yang dicintainya, dia akan taat. Makanya tatkala kita cinta sama Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, orang berusaha, orang berupaya untuk melaksanakan, bukan malah jadi beban. Ayo cinta mah, datang bulan Ramadan, aduh meneripu, hari puasa teh di subuh nempi ke maghribnya, komo anu dagang mah, wah ningali di pasar, warung Padang dibuka, asa digaplok bangetnya. Tapi karena cinta dengan Nabi Muhammad, takut cinta kepada Allah Ta'ala, wah muat. Betul kan? Ya. Suami dari pagi cari duit, hujan, panas, hayang naon, hayang ngebelikan baju ke istri, baik, dan cinta. Lamun teu cinta moal, ribu-ribu ngeribukeun karena cinta. Makanya cinta inilah yang membawa seseorang untuk taat. Nabi diperjalankan oleh Allah, Nabi diperjumpakan oleh Allah, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah cinta sama Nabi Muhammad. Saya tanya, kenapa Allah cinta sama Nabi Muhammad? Banyak. Kita flashback dulu sejarahnya. Dari banyaknya cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad. Tatkala Nabi Muhammad berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah dalam keadaan sendiri, sendiri Nabi mah berjuangin. Kemudian diikuti oleh istri, diikuti oleh keluarga sahabat, yang mana pada saat itu tahun ke-11 Nabi terjadi satu peristiwa yang agung. Umat muslim yang pada saat itu minoritas sedikit di kota Mekah pada saat itu, karena terjadian daripada Isra wal Mi'raj ini sebelum Nabi hijrah ke kota. Nabi bersama kaum muslimin pada saat itu hanya minoritas, lemah, sedikit. Nabi berdakwah mengajak kaum orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah. Malah sebaliknya, Nabi pun
diserang, ditolak. Dikatakan Nabi itu dihina, pembohong, pendusta, sampai Nabi mau dibunuh. Hingga kaum muslimin pada saat itu terjadi satu pemboikotan terhadap Nabi dan kaum muslimin, begitupun Bani Hashim. Apa yang terjadi ibadah Allah? Karena orang-orang kafir Quraisy, para pembesarnya, mereka diskusi untuk memboikot di dalam rangka memberhentikan dakwahnya Nabi Muhammad, mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kenapa? Karena dengan berbagai cara mereka lakukan, tidak membuat Nabi jerak, tidak membuat Nabi lemah, tidak membuat Nabi mundur, malah lebih semangat dan lebih kuat. Akhirnya terjadi pemboikotan. Diboikot kaum muslimin dengan Nabi Muhammad dan Bani Hashim, dikeluarkan dari negeri itu, Bu. Saya dapat satu lembah. Di mana lembah itu jangan kata manusia dapatkan minuman, pohon-pohonan aja sulit tumbuhnya karena gersangnya itu daerah. Nabi bersama kaum muslimin melaksanakan pemboikotan itu selama kurang lebih 3 tahun. Di situ terjadi berbagai macam kejadian, mulai tertimpa oleh kaum muslim kurangnya makanan. Banyak para kaum muslimin yang pada saat kurang dalam makanan dan minuman, sulit mendapatkan. Bahkan perniagaan pun mereka stop oleh orang kaum kafir Quraisy. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya Nabi itu kalau makan, Bu, mau makan itu memakan apa yang diumpetin, Bu, oleh Sayyidina Bilal di ketiaknya. Kenapa? Sulitnya dalam mendapatkan makanan itu, ibadah Allah. Nabi hanya memakan 3 butir korma setiap hari. Bayangkan sulitnya Nabi dan kaum muslimin pada saat itu karena pemboikotan yang terjadi oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin dan Nabi dan Bani Hashim. Akhirnya apa yang terjadi? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun terjadi, Masya Allah. Ayeuna urang mangku corona we nya setahunnya 2 tahun ribu aya namanya. Pengusaha hese dagang ayeuna mah. Loba nu narutup da ku corona teh. Nya. Komo ayeuna tabligh akbar, wah. Ustad-ustad ayeuna ngorongong, ribu teh aya di undangan ayeuna. Hese amplop ayeuna. Dan Nabi enggak digaji, Bu, Nabi, Bu. Nah, 3 tahun Nabi diboikot oleh kaum kafirin. Para suku-suku Quraisy memboikot Nabi dan kaum muslimin. Nabi berhenti nggak dakwahnya? Nabi lemah nggak? Nabi mundur nggak? Nabi putus asa nggak? Tapi tetap bersemangat. Kaum muslimin pun tetap bersemangat pada saat itu. Hingga akhirnya pemboikotan terjadi. Di tahun tersebut, tidak lama dari tahun tersebut, Nabi pun mengalami satu peristiwa yang luar biasa, ibadah Allah. Apa yang terjadi? Nabi ditinggalkan oleh istri yang sudah diboikot oleh kaum kafir selama 3 tahun. Nabi pun ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai oleh Nabi, istri yang setia terhadap Nabi, yaitu Sayyidatina Hababah Khadijatul Kubra. Tuh, mau tahu siapa nih Hababah, Bu? Mau tahu nih wanita ini? Mau tahu perjuangannya, pengorbanannya terhadap Nabi? Ini wanita kaya, Bu. Punya tanah di Mekah 23 dari kota Mekah itu punya Hababah Khadijatul Kubra. Tapi namanya Hababah Khadijatul Kubra. Apa yang dilakukan, sikap dia terhadap Nabi Muhammad? Selalu mendukung dan selalu memberikan semangat, selalu memberikan motivasi, dan selalu memberikan wajah yang ceria terhadap Nabi Muhammad. Selalu membangun dan membangun. Tatkala Nabi dalam keadaan sedih, tatkala Nabi dalam keadaan lemah, Sayyidah Khadijah selalu memberikan motivasi kepada Nabi besar Muhammad SAW. 2/3 dari beliau harta di kota Mekah itu, tanah di Mekah itu miliknya Hababah. Hartanya yang berlimpah, Bu, habis. Sampai-sampai beliau tatkala beliau dalam sakit, dalam riwayat pernah berbicara kepada Nabi Muhammad dalam kesulitan dalam untuk memberi
alat peperangan. Apa yang terjadi dalam membentuk kaum muslimin? Habib Khadijah bilang apa? Ya Rasulullah, andai kata aku mati wahai Rasulullah, dan aku dikubur di tanah, dikala umat muslimin, kaum muslimin membutuhkan biaya, engkau gali tanahku ya Rasulullah, engkau gali kuburanku kau gali, dan kau ambil tulang berulangku untuk engkau jual ke pasar buat kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wah, 2/3 kota Mekah hartanya habis untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang berjuang itu bukan melulu jiwanya, hartanya, amwal wa anfusi, hartanya dan jiwanya dikorbankan. Tuh wanita sudah hartanya habis, jiwanya pun dia korbankan. Makanya di situ bagi mereka yang jihad fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, semuanya dibayar oleh Allah, dibayar mahal. Innallaha ashtara, Allah beli bagi mereka yang selalu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Ayeuna urang teh di dieu teh punya aya pesantren, banyak anak-anak yang belajar agama Allah. Bagaimana bisa kita ikut ambil andil mendapatkan kedudukan? Bantu bangun di pesantren, boga harta titipkan pesantren, itu besar pahalanya. Tamun namanya berdua. Iya mah boro-boro arek bantu pesantren ke acara rojak ge. Hese ai keur wae nama muang, ada sedekah muang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tatkala umat sudah tidak ada perhatiannya dalam dakwah, tatkala umat sudah tidak ada perhatiannya dalam agama Allah, tatkala umat sudah tidak ada perhatiannya daripada hukum-hukum Allah, maka akan masuk orang-orang kufar untuk menghinakan agama Allah Subhanahu. Ini yang terjadi hari ini, Bu. Miris kita mendengarnya. Umat Islam, agama kita selalu dipojokkan, selalu dibuat hal-hal yang sifatnya ingin menistakan. Kenapa? Umatnya hare-hare terhadap agama Allah. Itulah yang terjadi, ibadah Allah. Kurangnya perhatian umat Islam, kurangnya persatuan dalam umat Islam, kurangnya dalam perhatian terhadap agama Allah. Makanya orang-orang kafir bilang apa? Da umat Islam lagi hare-hare, baik orang hinakeun. Betul enggak? Kejadian kemarin-kemarin saya mau tanya, ada seorang makhluk yang hina dina, dia lecehkan Nabi Muhammad, dia lecehkan Allah, dia lecehkan agama Allah. Mana suara umat Islam? Yuk kita demo dia, yuk kita suarakan aspirasi kita untuk membela agama Allah. Kela beb, ke aya pamang gawean. Kela beb, aya urusan, habib we heula teh heula. Kamari we, ayeuna kriweuh nya ayeuna rame pada ayeuna namanya. Nya aya jelema nya ngemisalkeun azan jeung teu pantes ngomong lagi nya, tengeunah nyebut lagi. Kira-kira siapa yang marah? Hah? Nu marah saha? Sato. Numarana saha? Kalimat yang suci yang diagungkan oleh Allah, siar Islam. Kira-kira kalau dihinakan, dilecehkan, yang marah siapa? Allah. Yang tersinggung siapa? Hah? Siapa? Umat apa Allah? Udah Allah pasti marah, umat marah enggak? Allah katakan, wa qul ja'al haq wa dhahhaqa inna batila kana dhahuqa in tansurullah yansur. Kata Allah, kalau engkau ingin menghilangkan kebatilan, maka munculkan dulu yang hak. Bagaimana munculkan dulu perjuanganmu, baru batil itu akan sirna. Kalau engkau tidak mau berjuang melawan kebatilan, bagaimana kebatilan itu akan lenyap? Betul tidak?
Makanya jangan jadi lemah para pemuda-pemudi terhadap agama Allah. Tatkala mereka ingin menghinakan agama Allah, tatkala mereka ingin menghina Nabi Muhammad, tatkala ingin mereka menghinakan daripada kehormatan agama Allah, jangan diam, lawan, betul tidak? Lawan biarkan, takbir. Begitu. Dalam molor akhirnya orang teh dihina we. Ari bagian urusan pemajikan mah, wah pemajikan aing mah dilecehkeun, wah ngambeknya segala parang dikeluarkeun. Ari bagian agama nah dilecehkeun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak ada kecemburuan terhadap agama Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar ini peristiwa yang agung, Bu. Peristiwa yang banyak mengajarkan kita tentang ketauhidan kita kepada Allah, tentang kemuliaan keagungannya Allah. Nabi diperlihatkan dengan berbagai macam perlihatan luar biasa. Nabi diperlihatkan surganya Allah. Nabi diperlihatkan langit ketujuh, langit awal sampai langit ketujuh, dia berjumpa dengan para anbiya dan segala ciptaannya Allah, kekuasaannya Allah. Agar apa? Agar kita merasa yakin bagaimana keagungan, kehebatan, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan di dalam sanubari kita agar kita tidak pernah mudah tatkala kita melakukan satu kemaksiat untuk melaksanakannya. Kenapa? Ada ketauhidan yang ada muncul dalam hati kita bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, hingga tidak mudah tatkala seseorang itu sudah menancapkan ketauhidannya, kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu. Luar biasa. Belum lagi sholat tuh ya. Udah ya. Nyambut. Salatullah salam Salatullah salamullah Salatullah
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Begitulah Nabi mengalami berbagai kejadian yang terjadi, yang mana Allah bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Nabi pun diboikot oleh kaum kafirin. Pada saat itu juga di tahun tersebut, Nabi pun ditinggalkan oleh paman yang tercinta, yang selalu menemani Nabi, yang selalu membela Nabi Muhammad. Di tahun tersebut juga meninggalkan Nabi Muhammad. Maka tahun tersebut dikenal dengan tahun Amul Hazan, tahun kesedihan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi sedihnya Nabi beda sama sedihnya kita, Bu. Nabi sedihnya Nabi Muhammad bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat akhirnya Allah pun ingin menghibur Nabi Muhammad. Terjadinya Isra wal Mi'raj tersebut, ya. Katanya, Bu, namun orang kemurung ruket duit, ya, sedih, banyak masalah. Suami biasanya diajak keluar kota, jalan-jalan. Kalau enggak, yang punya duit banyak dia keluar negeri, betul enggak? Biar istrinya bahagia. Kalau waktu dia lagi banyak masalah, banyak kesedihan, diajak tuh. Nah, Allah ingin menggembirakan Nabi Muhammad. Nabi pun diperjalankan oleh Allah. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Nabi dalam berjuangnya nggak pernah lemah, nggak pernah mundur, apalagi putus asa terus. Kenapa? Dasarnya cintanya beliau pada Allah Ta'ala dan cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Meskipun apapun yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad, Nabi tidak pernah mundur, apalagi berputus asa untuk menyelamatkan umat manusia di dalam menyembah Allah Subhanahu. Akhirnya di tahun tersebut terjadi pemboikotan juga, sampai terjadilah satu peristiwa juga di tahun tersebut. Nabi tatkala Nabi ingin berangkat mencari bantuan, mencari menelurkan dakwanya ke negeri Taif, yang mana negeri Taif ini terkenal dengan kebaikannya, karena ini negeri Taif adalah negeri daripada ibunda yang tercinta. Akhirnya apa? Tatkala Nabi sampai di Taif, Nabi pun dihadang oleh orang-orang Taif. Nabi dilempari, Nabi dicaci, dikejar, ingin dicelakai oleh orang-orang Taif. Sampai akhirnya Nabi pun didatangi oleh malaikat Sayyidina Jibril dan dua malaikat daripada penjaga dua lembah tersebut, yang mana malaikat ini semuanya marah luar biasa tatkala Habibina Muhammad dicelakai oleh orang Taif, sampai beliau para malaikat menawarkan kepada Muhammad, ya Rasulullah, andai kata engkau izinkan, dua lembah ini aku angkat, akan aku timpahkan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti. Kalau malaikat saja tidak ridha, kalau saja malaikat tidak ridha, tidak terima apa yang diperlakukan oleh orang Taif, apalagi kita umatnya mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya innallaha ma'as sabirin. Sabar, Nabi terus berjuang meskipun apapun yang terjadi. Jadi banyak daripada peristiwa hikmah-hikmah yang kita bisa ambil. Satu di antaranya yang paling utama adalah menanamkan ketauhidannya kita. Jangan pernah mudah nyerah, jangan mudah lemah, jangan pernah mudah mundur tatkala engkau ingin menyuarakan yang hak di dalam membela agama Allah. Tatkala engkau ingin melaksanakan ketaatan, jangan pernah lemah, apalagi memberhentikan daripada ketaatan. Kenapa? Di situ engkau akan selalu dipandang oleh Allah, engkau akan dilihat oleh Allah, dan engkau akan dinilai oleh Allah. Sesungguhnya Allah selalu bersama engkau. Yakinkan bahwa Allah Maha melihat dalam kehidupan dan diri kita. Jangan pernah menganggap sepele tatkala engkau melakukan satu kemaksiatan yang bisa mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling akhir sedikit saja hikmah itu, ya. Ada sabar, ada taat, ya, ada tauhid, adalah hadiah indah dari Allah Taala, yaitu kepada Nabi kita dan umatnya. Apa? Dari seperjumpaan itu, daripada salat 5 waktu. Kenapa salat ini luar biasa, Bu? Pertama perintah 50 kali. Tapi dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai Allah berikan keringanan menjadi 5 kali. Salat ini adalah tiang agama kita. Aqimis salah, innas salat tanha 'anil fahsya'i wal. Kalau ingin hebat, kalau ingin sukses, kalau ingin luar biasa, jaga baik-baik salat. Jangan pernah meremehkan salat. Karena 1 kali salat di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sesungguhnya salat 1 kali salat akan Allah berikan pahala pada siapa? Kepada orang yang melakukan salat. Dari mana? Dari
gerakan-gerakan orang para malaikatnya Allah yang mulai langit pertama sampai langit yang 7, ada yang tasbih, ada yang ruka, ada yang sujud. Semua para malaikat itu mulai langit pertama sampai langit ke-7 diberikan pahalanya kepada siapa? Kepada mereka yang melakukan 1 kali sholat. Makanya sholat itu luar biasa, luar biasa. Ingin kita terhindar dari perbuatan maksiat, ingin kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengmurkai Allah, jaga baik-baik sholat, benarkan sholat, sempurnakan sholat, insya Allah. Satu kata akhir saya katakan, sholat tidak membuat orang kaya, tapi dengan sholat orang bisa kaya. Betul ya? Kenapa? Karena Allah yang memberinya, karena Allah yang memberinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan untuk lebih sempurnanya, lebih banyaknya, jangan ragu-ragu untuk tanyakan kepada guru kita Aba Athaillah. Makanya sering-sering hadir di majelis di pesantren PPG pesantren. Jangan jauhi ulama, dekati ulama, cintai ulama, muliakan ulama. Semoga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.